dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Hari ini kita Jemaat GKI Bogor Baru dan Pos Jemaat Sentul mengadakan ibadah secara online untuk yang pertama kalinya. Ibadah hari ini tanggal 3 Mei 2020 adalah ibadah Paskah 4 dengan tema Gembala yang Baik yang didasarkan pada Injil Yohanes 10 ayat 10 sampai 18. Firman Tuhan dalam ibadah ini akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Darwin Darmawan. Ibadah online pertama ini telah direkam sebelumnya di kediaman pelayan masing-masing sebagai bagian dari himbauan pemerintah untuk melakukan physical distancing untuk mencegah penyebaran COVID-19. Beberapa warta yang perlu kami tekankan adalah sebagai berikut. 1. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan ibadah Pentakosta GKI Bogor Baru dan Pos Jemaat Sentul akan kita lakukan secara online. 2. GKI Bogor Baru dan Pos Jemaat Sentul bekerja sama dengan Home Care 24 akan mengadakan acara rapid test COVID-19 gratis untuk 100 orang. Namun demikian, apabila pendaftar melebihi kuota akan tetap dilayani jika sudah mendaftar sejak awal. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendaftar, mohon mendaftarkan diri ke pengurus Pos Jemaat Sentul kepada Bapak Benipati atau Tata Usaha GKI Bogor Baru. Rapid test akan dilaksanakan di halaman GKI Bogor Baru Pos Jemaat Sentul pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan 20 Mei hari Rabu tanggal 2020 pukul 10 pagi. 3. GKI Bogor Baru tetap melaksanakan tanggung jawabnya dalam melayani dan memelihara kehidupan jemaat dan masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu, GKI Bogor Baru dan Pos Jemaat Sentul memerlukan dukungan melalui persembahan syukur jemaat. Persembahan dapat dikumpulkan dengan amplop dan diserahkan kepada majelis jemaat apabila kondisi sudah normal atau dapat ditransfer ke nomor rekening Bank BCA KCU Juanda Bogor atas nama GKI Bogor Baru. Demikian penegasan warta Minggu 3 Mei 2020 atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah mengambil saat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran sebelum kita menghadap hadirat Allah. Kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Sungguh hanya karena cinta kasih Tuhan saja kita masih bisa bersekutu bersama di hari Minggu ini. Dalam Mazmur 104 ayat 33 mengatakan, "Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada." Dalam ibadah perdana GKI Bogor Baru secara online ini, marilah kita mengangkat pujian dan mazmur bagi Tuhan yang senantiasa memelihara dan menuntun keluarga kita sebagaimana kawanan domba kepunyaannya. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya. Bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan, hai jiwa.
Pada hari ini kita patut bersyukur dan bersukacita karena cinta kasih-Nya kekal atas kita. Teruji oleh waktu dan setiap badai kehidupan, semua hanya karena anugerah-Nya. Layaknya seorang gembala yang menggembalakan kawanan dombanya, demikian Tuhan memelihara hidup kita. Tentu para domba tidak dapat membalas kebaikan gembalanya, namun ketaatan dan kesetiaan pada tuntunan suara Tuhan, gembala kita yang baik, adalah satu-satunya cara kita dapat mengungkap syukur dan cinta kita padanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu atas keluarga kami. Kami merasakan pemeliharaan Tuhan di setiap hari yang kami lewati. Saat susah ataupun senang, ringan maupun berat, situasi hidup kami setiap hari terasa semakin sulit, sehingga kadang ada waktunya kami merasa terlalu lelah untuk mendengar, malas bersekutu, enggan berbagi rasa dan cerita, bosan pada rutinitas yang seringkali tidak menggairahkan dan terasa tidak menghasilkan perbuatan. Kemudian kami pun mulai menulikan telinga kami dari suara tuntunan-Mu Tuhan, Gembala kami yang baik. Tuhan, dalam dinamika kehidupan yang tidak menentu ini, di tengah kecenderungan kami untuk menjauh dari-Mu, kami bersyukur karena Engkau setia dan tetap. Maka kami ingin memelihara sikap hati yang sama, setia dan patuh pada suara Tuhan, Gembala kami. Kiranya Tuhan menguatkan dan meneguhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita membacakan Mazmur 23 secara bergantian. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Tuhan kau gembala kami, tuntun
Saudara-saudara, sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur karena boleh berbakti kepadamu di hari perhentianmu yang kudus ini. Kami bersyukur kami diberikan kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan memberkati setiap kami yang mendengar dan memeliharanya. Karena itu, lewat kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk mengerti dan memelihara firman Tuhan di dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 10 ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang domba ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah kita yang senantiasa memelihara firman-Nya. Haleluya. Saudara-saudara, saya mengajak kita memperhatikan ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara mendengar ayat tadi, apa yang ada di benak saudara? Kalau saudara dan saya betul-betul menjadikan Yesus sebagai gembala, maka Yesus berkata kita akan punya hidup dan punya hidup dalam segala kelimpahan. Saudara-saudara, apa arti kelimpahan yang Yesus maksudkan? Kalau ini kita maknai secara duniawi, atau kita maknai seperti sebagian besar orang yang menganggap kelimpahan ini adalah kelimpahan materi, saudara dan saya bisa bingung dan bertanya-tanya, Tuhan, saya kan sudah ikut Tuhan. Saya merasa sudah digembalakan Tuhan. Tapi saya berkekurangan secara materi. Atau Tuhan, saya sudah ikut Tuhan. Saya sudah digembalakan Tuhan. Tapi kenapa saya punya banyak pergumulan? Hidup saya kurang dalam hal materi, kurang merasakan kasih sayang, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, ayat tadi memang tidak bisa kita mengerti menurut kita. Ayat tadi harus kita maknai dengan melihat apa yang Yesus bisa lakukan di dalam hidup kita. Maksud saya begini, kalau saya dan saudara-saudara digembalakan oleh Tuhan, maka jangan melihat hasil dari penggembalaan Tuhan itu semata-mata dalam hal yang bisa kita lihat di dunia. Hal yang kita amati dengan kacamata manusia. Yang harus kita lakukan adalah kita mengizinkan Allah sebagai gembala bekerja di dalam hidup kita dan melakukan segala sesuatu yang menurut manusia tidak bisa kita mengerti. Menurut manusia tidak mungkin kita lakukan. Nah, hari ini saya dan saudara-saudara diajak untuk membuka diri terhadap kuasa Tuhan sebagai gembala
sehingga saya dan saudara-saudara akan mengalami arti hidup kelimpahan yang sejati. Apa itu? Yang pertama, kalau kita mengizinkan Kristus menjadi gembala, maka Kristus seperti dalam ayat yang ke-11 berkata, "Akulah gembala yang baik." Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara-saudara, adalah karakteristik gembala. Dia selalu mau melakukan yang terbaik untuk domba-dombanya. Bahkan ketika domba-dombanya menghadapi bahaya, ketika misalnya domba-dombanya diancam oleh serigala, maka gembala itu rela melindungi domba-domba gembalaannya. Nah, Yesus memakai gambaran ini untuk menjelaskan apa yang dia lakukan untuk saya dan saudara-saudara. Sebagai gembala, Yesus mengatakan, "Aku bukan sekedar gembala yang melindungi kamu dari mara bahaya, tapi aku adalah gembala yang baik." Di mana baiknya? Baiknya dia sebagai gembala, Yesus rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara-saudara, apa yang Kristus lakukan ini, Yesus tunjukkan ketika Kristus, Tuhan kita, rela untuk menjalani jalan sulit atau Via Dolorosa. Yesus sebagai gembala yang baik, menunjukkan dia betul-betul baik karena dia rela untuk wafat secara hina di atas kayu salib. Saudara-saudara, wafatnya Kristus di atas kayu salib memiliki arti yang betul-betul dalam untuk saya dan saudara-saudara. Kematian Kristus di atas kayu salib adalah kematian yang dia alami karena dia ingin mengampuni saya, mengampuni saudara-saudara, menghapuskan dosa saya, menghapuskan dosa saudara-saudara, sehingga kita yang berdosa dilayakkan menjadi anak Allah, dilayakkan untuk mendapatkan keselamatan, dilayakkan untuk tidak lagi takut terhadap maut. Saudara-saudara, di dalam Yohanes 14, Yesus mengatakan kalau kepergian dia melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga, itu terkait dengan tindakan Yesus yang menyiapkan tempat yang indah di surga buat saya, buat saudara-saudara. Yang mau dikatakan lewat bagian firman Tuhan ini adalah bagi orang-orang yang digembalakan oleh Kristus, maka kematian itu bukan hal yang membuat dia dikuasai ketakutan secara berlebihan. Atau bahkan lebih positif, bagi orang-orang yang digembalakan oleh Kristus, kematian itu membuat dia percaya bahwa dia punya kesempatan untuk tinggal bersama dengan Bapa di surga. Nah, kalau ada di antara saudara yang saat ini khawatir karena pandemi corona, saudara cemas, saudara gelisah, atau ada di antara saudara-saudara yang baru kehilangan orang yang saudara cintai, meninggal karena berbagai macam sebab, maka Tuhan mau menyapa saudara. Dia sebagai gembala yang baik adalah dia yang memberikan nyawanya bagi saudara dan saya, sekaligus dia yang bangkit, sekaligus dia yang menyediakan tempat di rumah Bapa di surga. Suatu saat saudara yang sedih karena kehilangan orang yang saudara cintai akan berjumpa orang-orang yang saudara cinta bersama-sama dengan Bapa di surga di dalam penggembalaan kasih Kristus yang sempurna. Yang kedua, saudara-saudara, sebagai gembala yang baik, di dalam ayat ke-12 Yesus mengkontraskan dirinya dengan gembala-gembala upahan. Gembala-gembala upahan itu biasanya lari kalau ada bahaya,
lari kalau ada serigala, dan dombanya tercerai-berai. Tapi Yesus mengatakan dia sebagai gembala yang baik, dia melindungi domba-domba gembalaannya. Ia lari karena ia seorang upahan dalam ayat ke-13 dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Nah, itu dikontraskan dengan Kristus. Karena itu kita bisa memaknai ayat ini begini. Sebagai gembala yang baik, Yesus akan selalu memperhatikan domba-domba gembalaannya. Dan kalau dikatakan Yesus memperhatikan domba-domba gembalaannya, bukan berarti hidup kita tidak pernah susah. Bukan berarti hidup kita tidak pernah mengalami bahaya. Bukan berarti saudara selalu berkelimpahan harta. Bukan berarti saudara selalu sehat. Tidak begitu. Serigala, bahaya, pergumulan, masalah, penyakit bisa saja datang, bisa saja berusaha untuk menerkam atau membuat saudara dan saya ketakutan. Tetapi sebagai gembala yang baik, Yesus mengatakan dia memperhatikan domba-domba gembalaannya dan dia tidak pernah lari membiarkan domba-domba gembalaannya itu dicerai-berai atau lari ketakutan karena bahaya. Nah, saudara-saudara, saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Daud di Mazmur 23. Ketika kita mengizinkan Tuhan sebagai gembala, maka gada dan tongkat Tuhan itulah yang akan melindungi kita dari segala mara bahaya. Apakah bagian yang kedua dari firman Tuhan ini menyapa saudara yang sedang ketakutan karena pandemi COVID-19? Apakah selama seminggu, 2 minggu, 3 minggu belakangan ini saudara dikuasai ketakutan berlebih karena pandemi ini? Kalau saudara demikian, bersediakah saudara dan saya datang kepada Tuhan dan mengizinkan Yesus sebagai gembala yang baik itu menyapa saudara dan mengatakan secara pribadi kepada saudara, jangan takut. Aku melindungimu, aku tidak meninggalkanmu, aku menyertaimu, dan kamu tidak akan hancur gara-gara serigala atau karena pandemi ini. Yang ketiga, saudara-saudara, sebagai gembala yang baik, Yesus mengatakan kalau dia mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal dia. Ini dikatakan di ayatnya yang ke-14. Saudara-saudara, saya pernah melihat video tentang domba dan gembala. Nah, domba-domba ini mengerti atau mengenal suara dari gembalanya. Ketika ada orang lain yang memanggil dombanya, domba-domba ini nggak mau ikut. Tapi begitu gembalanya datang mengatakan sesuatu, maka si domba-domba ini mengikuti gembalanya. Dan yang menarik, si gembala ini juga tahu persis. Walaupun sepertinya domba-dombanya sejenis, ada perbedaan tiap-tiap domba, dan tiap-tiap domba ini membutuhkan perlakuan yang khusus dari gembala. Nah, saudara-saudara, dalam menjalani masa-masa sulit di tengah pandemi ini, saudara-saudara menjalani pengalaman hidup yang berbeda-beda. Ada yang relatif bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan selama bekerja di rumah. Ada yang bergumul dengan kondisi ekonomi karena tidak bekerja. Ada yang mengalami stres karena tidak berinteraksi seperti biasa.
Ada yang kesal karena harus melakukan hal-hal yang tidak seperti biasa. Nah, tiap-tiap perbedaan ini kita maknai sebagai domba-domba Allah. Tiap-tiap domba itu unik. Pengalaman-pengalaman saudara dan saya berbeda-beda. Tetapi walaupun tiap-tiap domba ini unik, pengalamannya berbeda-beda, ada gembala yang baik yang mengerti satu demi satu, keunikan demi keunikan domba-domba gembalaan Allah. Nah, tiap-tiap domba ini harus mau mendengar suara gembala. Apa relevansinya? Dalam situasi yang saudara alami, pengalaman hidup yang saudara jalani di masa pandemi ini, harusnya saudara jalani dengan tetap membuka hati untuk mendengarkan apa suara Allah, apa kehendak Allah, apa tuntunan Allah di dalam situasi berat yang saat ini saudara rasakan. Kalau saudara jenuh, berdoa ketika jenuh. Kalau saudara sedang kekurangan, berdoa ketika saudara kekurangan. Kalau saudara frustasi, berdoa ketika saudara frustasi. Ketika ini saudara dan saya lakukan, maka kita akan menemukan apa yang disampaikan di Mazmur 23. Saudara dan saya tidak pernah akan kekurangan. Sebab Yesus sebagai gembala yang baik mengerti betul keunikan dan kebutuhan tiap domba-dombanya. Saudara-saudara, terakhir Tuhan mau mengatakan hal yang penting terkait dengan perikop ini. Dalam Yohanes pasal 21, Yesus menjelaskan kepada Simon Petrus supaya Simon Petrus itu mau menggembalakan domba-domba milik Kristus. Saudara, ini menarik. Tadinya Yesus mengatakan dia adalah gembala untuk domba-dombanya, tetapi kemudian ketika dia wafat, dia bangkit dan dia akan naik ke surga, dia mengatakan kepada Petrus supaya Petrus menggembalakan domba-domba gembalaan Kristus. Apa artinya? Artinya, orang-orang yang mau digembalakan oleh Yesus, orang-orang ini akan mengalami penggembalaan Kristus, mengalami kuasa Kristus, mengalami kasih Kristus, mengalami penyertaan Kristus. Dan itu semua menolong orang-orang ini, domba-domba ini untuk belajar bagaimana dirinya juga harus menjadi gembala untuk orang-orang lain yang membutuhkan. Ini bagian terakhir dari firman Tuhan yang Tuhan mau sampaikan untuk kita semua. Saudara dan saya selalu merasakan penggembalaan Tuhan yang membuat saudara tidak kekurangan, yang membuat saudara dan saya disegarkan, yang membuat saudara dan saya bisa mengusir ketakutan, yang membuat saudara saya dan saya selalu dicukupkan. Pertanyaannya kemudian, maukah saudara juga berusaha menjadi gembala untuk orang-orang di sekitar saudara? Jadi gembala untuk pasangan hidup, untuk orang tua yang mungkin sudah lemah, untuk anak-anak yang membutuhkan teladan Kristus lewat hidup saudara. Dan untuk jemaat-jemaat yang situasinya sulit, pergumulannya berat, kehidupannya tidak mudah di dalam menjalani pandemi ini. Sebagai gereja, mari saudara dan saya mau digembalakan oleh Tuhan, sehingga kita bukan saja bisa nggak takut menghadapi pandemi ini, tapi kita juga tidak merasa kurang. Kita selalu dipuaskan. Kita mengalami kelimpahan karena Tuhan mampu melakukan banyak hal melampaui apa yang kita pikirkan. Dan itu bekal untuk kita menjadi gembala yang baik untuk orang lain.
Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita menyatukan hati dan menaikkan syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami kembali datang menghadap-Mu, memohon anugerah dan belas kasih-Mu untuk beberapa hal yang kami sampaikan kepadamu. Kami berdoa, pertama-tama agar kami sebagai gereja dapat menjadi domba-domba gembalaan-Mu yang peka mendengarkan suara-Mu, yang mau mengikuti kehendak-Mu, yang betul-betul bisa hidup di dalam penggembalaan-Mu, sehingga di masa-masa sulit dan berat seperti saat ini, kami tetap tidak akan kekurangan. Kami tetap hidup dalam kelimpahan kasih dan kuasa Tuhan. Kami juga mendoakan agar seluruh umat manusia yang berusaha untuk melewati masa-masa sulit karena pandemi COVID-19 diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk melewati masa-masa sulit ini. Biarlah Tuhan juga memimpin pemerintah dari negara-negara di dunia, khususnya pemerintah Indonesia, agar diberikan hikmat dalam memimpin bangsa ini mengatasi pandemi COVID-19, juga menanggulangi ekses-ekses yang terjadi karena pandemi ini. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu mereka yang positif COVID-19. Lawatlah mereka, bekerjalah melalui obat-obatan, tenaga medis, dukungan anggota keluarga, supaya mereka boleh bertahan dan kembali pulih. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang berduka cita kehilangan anggota keluarga di masa-masa yang sulit ini, baik karena COVID-19 ataupun karena hal yang lain. Tuhan berkenan melawat mereka, menghibur mereka, dan memberikan mereka kekuatan serta jaminan suatu saat mereka yang meninggal di dalam Tuhan bisa Tuhan kumpulkan dan kami bisa bersama-sama hidup di dalam keindahan kerajaan surga sehingga kami tidak perlu sedih terlalu lama. Kami juga mendoakan tenaga medis yang Tuhan pakai untuk menjadi pejuang-pejuang yang merawat dan memulihkan pasien COVID-19. Tuhan berikan mereka sukacita, juga kesehatan, kegembiraan, dan biarlah masyarakat juga boleh mendukung tindakan mereka yang di beberapa tempat sering kurang diapresiasi, bahkan mereka ditolak. Bapa yang baik, Bapa juga tahu setiap kami, Bapa mengerti siapa kami sebagaimana firman-Mu yang mengatakan Engkau adalah gembala yang mengenal suara dari masing-masing dombanya. Suara hati kami, pergumulan kami, ketakutan kami, harapan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami bisa merasakan tuntunan kasih Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, pribadi lepas pribadi.
sehingga kami betul-betul mengalami hidup di dalam kelimpahan karena penggembalaan Tuhan. Inilah doa kami. Kami percaya Tuhan akan mendengar dan menjawab semua, sebab Engkau adalah gembala yang baik untuk domba-domba gembalaannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mengucap syukur dengan membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan dan dengarkanlah firman-Nya menurut 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bagi saudara-saudari yang akan memberikan persembahan, silakan kirim atau transfer ke rekening gereja kita. Bisa juga dengan mengumpulkan dalam amplop yang kemudian dibawa ke gereja pada saat kita beribadah seperti biasa di gedung gereja. Mari kita mengumpulkan persembahan kita. Langit bernyanyi gembira, haleluya. Karena kemuliaan Allah kita panjatkan terus. Haleluya, haleluya, Langit bernyanyi gembira, haleluya. Karena berita Injil kita masyhur dan terus. Haleluya, Berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Betapa kami tertegun setiap kali mengingat bagaimana dengan luar biasa Tuhan telah memelihara, menjaga hidup kami, bahkan di tengah keterpurukan dan keputusasaan. Mampukan dan ajar kami untuk tetap mengucap syukur dengan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini kami dapat berkontribusi dan menjadikan gereja-Mu sebagai saluran berkat, khususnya di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala yang baik, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, pandemi COVID-19 ini bisa membuat kita cemas, khawatir, frustasi. Di tengah-tengah situasi seperti itu, bersediakah saudara tetap yakin dan percaya kalau Tuhan sebagai gembala yang baik, mata dan telinganya tidak kurang tajam untuk memperhatikan kita, domba-domba gembalaannya? Bersediakah saudara-saudara betul-betul percaya bahwa Kristus sebagai gembala akan mencukupkan, akan memelihara, akan melindungi, akan mengaruniakan kepada kita hidup yang berkelimpahan. Bukan karena apa yang kita lihat, tapi berkelimpahan karena apa yang sanggup Dia lakukan untuk saya dan saudara-saudara. Gembala baik bersuling dan merdu. Memberikan aku
Saudara-saudara, marilah kita akhiri ibadah ini dengan mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Biarlah cinta kasih Tuhan, Gembala yang baik, senantiasa menyertai saudara, menuntun saudara ke air yang tenang, ke padang yang berumput hijau, memulihkan luka dan duka yang hinggap di hati saudara, memantapkan langkah saudara menapaki hari depan. Dan kiranya persekutuan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus terus tinggal di dalam hati saudara, menjadi sumber kekuatan dan kedamaian dari sekarang sampai selama-lamanya.